Luar biasa. Lah beli mobil malah kemarin. Ih, aktif lo lihat tapi dia inspiring, dia bisa memotivasi lewat videonya. Ini nih coba lihat. Ya namanya sosok ayah kan, orang tua apalagi. Lagi dia sekarang mungkin bangga lihat Yuda yang sekarang gitu loh. Yang dulu lagi impak-impak. Yuda, Oi. halo Ada Jen. mana bang? Asik lah jadi bayi. Yud, sebelum ngobrol lebih lanjut, ada hari spesial apa di tanggal 22 November? Hari ini ulang tahun papaku. Oh iya. Kok langsung nanya hari sih? Iya dong, kan aku pemerhati kamu, ulang tahun kamu, orang tuamu. Oke, berarti ulang tahun keberapa? Hah? Keberapa? 4. Apa? Umur? Ayah. Kok gak lupa sih aku umur keberapa ya, tapi yang jelas di 2010 tuh dia lah pensiun. Arti kalau pensiun Tima tuh berapa ya? Tima 65 ya? Enggak, Enggak, 55. 55 kayak. 55 berarti 2010 tuh. Arti sekarang lah 67. Berarti dari zaman Belanda ya. Oh. Terus papaku tuh bukan yang timah kapal, timah bengkel. Jadi pas lagi kecil tuh bang, pas tetangga tuh lah bikin rumah, lah punya TV berwarna, kami tulung, lagi hitam putih, rumah tulung dibesain. Karena beda kan kalau dulu tuh kalau orang timah yang kapal nih agak lebih tinggi men kasta. Oh gitu. Kami kan yang di bengkel beda. Tapi lo punya TV pada masa tuh. Adik. Nah, kalau kami lagi nonton di jendela, Yun. Kalau masuk bayar. Dulu kan ada nama istilah digital tuh bang. Kalau kami kan lagi pakai anten tuh. Jadi kalau anten tuh ku ingat cuma RCTI dapat. Jadi kalau nak nonton Indosiar dan channel lain tuh harus ke rumah tetangga. Jadi kebayang deh sih pas ku lagi kecil tuh kalau nak nonton Pokemon, Digimon tuh kan di channel yang selain RCTI kan, ke rumah tetangga dulu. Ke rumah tetangga dulu. Bayar dak? Nggak sih, cuma harus ngikut jadwal jorang lah. Kalau tiba-tiba Ayu nak pindah channel ke lain kan ya udah ngikut, pulang lagi, cari rumah orang lain lagi. Malah sedih gitu zaman dulu. Berarti Kak di komplek dulu? Di perumahan BTN Timah. Nah, apa sosok untuk ayah? Hah? Di hari ulang tahun ini. Kebetulan kita teks tanggal 22 November nih. Tadi aku scroll Facebook. Loh, Ayah Yuda ulang tahun nih bilang kan. Ya, hampir jadi calon menantu dulu. Amin pesan Yud. Aduh, sedih. Untuk ayah kita ya. Cepet-cepet bain lah. Semoga sehat terus lah kok tuh bain lah. Dan ada ngomong lebih lagi dah. Takut sedih. Berarti di masa beliau yang menikmati pensiun ini lah menikmati hasil kerja keras Yud. Luar biasa. Lah beli mobil malah kemarin. Ih, aktif lo lihat tapi dia inspiring, dia bisa memotivasi lewat videonya. Ini nih coba lihat. Ya namanya sosok ayah kan, orang tua apalagi. Lagi dia sekarang mungkin bangga lihat Yuda yang sekarang gitu loh. Yang dulu lagi impak-impak. Orang kalau ini mama Kalau mama kan enggak pernah tuh ngerayain ulang tahun karena mama tuh di 31 Desember. 31 Desember. Kecuali kalau kemarin kan acara tahun baru kan enggak ada tuh selama Covid kan, tapi tahun ini alhamdulillah ada. Jadi karena lah ngerasa tahun ini enggak bakal bisa ngerayain kan, ya udah di ulang tahun papa gitu. Terus kenapa kamu tersentuh waktu kita ngobrolin masalah ayah nih? Ada hal apa yang bisa kamu ceritain enggak? Bagi-bagi lah ya. Karena kalau kalau biasa kata sebuah kalimat tuh kan ibu tuh memberi contoh dengan cara berkata pada anaknya. Kalau ayah itu memberi contoh dengan perilakunya. Jadi memang kalau kayak papa tuh jarang bicara. Kalau bicara pun masih ingat terakhir kali ngomong sama orang tua dengan masalah pribadi tuh 2015 ketika gagal wisuda. Siapa? Aku. Gimana tuh? Karena pas masa revisi tuh
Aku telat deadline. Jadi pas mau daftar wisuda tuh nggak bisa lagi, harus Oke. di tahun depannya. Tahun depan. Malah di tahun itu tuh mereka menantikan kan bahwa anak terakhirnya tuh wisuda gitu. Jadi waktu pas gagal kan mereka tuh lah nunggu kan di rumah kan nunggu kabar wisuda kan. Karena tidak sesuai, takut marah kan. Jadi Berarti kamu pulang lah tuh atau udah berani pulang? Tetap pulang ya? Pas mati lampu juga kan. Nah pas ketemu mama tuh langsung meluk kan, minta maaf seumur hidup yang dari hati. Lebaran kan tuh cuma itu kan, apa sih? Minta maaf gak tulus dah sih, ngikut tradisi aja kan. Nah, pas di rumah, pas mati lampu pulang, masih naik motor Vario waktu tuh kan. Bilang itu, maaf po itu nggak bisa wisuda tahun ini, revisi ya telat gitu, belum diterima dosen. Aku pikir mama bakal marah kecewa kan, ternyata ada mama meluk, dan baru kali itu sih ngerasa saya pelukan orang tua, dan yang tulus dari hati gitu sih. Iya. Ayah pada saat itu gimana responnya? Apa sih di samping berdiri. Oh masih sama, oke. Tapi meluknya sama mama, gitu sih. Waktu tuh, kalau sekarang kan kalau meluk orang tua kan udah apa ya, udah biasa kan, karena seiring terkenal. Kok dulu kan belum bang, siapa sih kenal dengan Yuda dulu kan. Terus yang sedih tapi alhamdulillah tahun depan tuh akhirnya wisuda juga. Betul. Aku tuh tau nggak bang, wisudanya itu maksudnya besok tuh DO, hari ini sidang, jadi masih bisa ngejar. Aku kan telat banget. Berarti lah habis bener tuh lah. Telat, iya. Wah berarti kamu memang mahasiswa abadi. Untung itu kan SPP-nya murah kan, karena kampus negeri. Kamu dulu di mana ya? Di IAIN, benar. Tapi sering main ke UBB dulu. Sering, karena banyak temen di UBB, termasuk mantan aku kan di UBB juga. Mantan. Nanti dulu kita bahas mantan. Ya inilah berarti Papa kalau lihat nih Yuda sekarang nih, jadi kalau masalah di telat wisuda dulu ya biasa lah. Dia dan anak mubazir gitu loh, masa kuliah terus dihabisin. Sayang, bahkan dulu ada niat mau pindah kampus kan. Cuma kalau apa ngitung dari awal lagi kan harus ngulang semester lagi. Betul. Jangan lebih baik terusin apa yang ada lah. Iya. Karena dulu kan dari semester 5 pun udah kerja dulu sebenarnya. Oh, jadi ini guide kalau salah ya? Ya guide juga, jadi guru juga. Guru. Jadi waktu itu banyak terbuang juga sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita sedang mengerjakan skripsi tapi teman-teman udah lulus kan semangat udah mulai turun kan. Tapi syukurlah teman-teman lain tuh ngasih support terus kan. Maksudnya mereka nggak ninggalin aku, mereka tetap bantu. Betul yo. Kamu kurangnya di mana, kita bantuin deh. Kayak kemarin bab 1 sampai 3 tuh dibantu sama mereka gitu. Oh, iya. Ya itulah berarti 16 tahun sekarang lah luar biasa nih kan. Luar biasa nih sekarang selebgram digital malah. Lah berapa follower sekarang Yud? Dikit lah, ada banyak. Berapa? Dikit atau? Kalau di Facebook tuh ada 13.000. 13 ribuan. Kalau di Instagram 34 ribuan. Kalau di TikTok 750 ribuan. Wow, berarti endorse semua lancar tuh. Syukurlah sih. Kamu lagi ngambil endorse enggak? Masih lah, masih butuh duit lah aku. Emang enggak dikontrak gitu full gitu kerja di situ aja gitu. Sekarang kan apa tim ada sih zaman BA dulu kan. Kalau BA ini kita memang dikontrak. Jadi ada gaji per bulan gitu. Cuma kan BA itu nggak selamanya. Kadang ada yang 3 bulan, 6 bulan kayak gitulah, Bang. Tuh. MC top nih. Enggak lah. Red MC kamu berapa sekarang? Kecil lah, Bang. Pokoknya masih di bawah MC lain lah. Kalau dulu kamu pernah cerita di bawah dulu tuh kan ada apa? MC-nya Dodo Dio ya? Ya, kalau Mas Dodo mah itu panutan. Masih nggak sekarang? Masih. Oh. Mas Dodo mah panutan dia mah. Maksudnya apa? Dia kalau dengan MC baru itu mengayomi, memberikan ilmu. Terus cara dia bicara juga enak banget dengerinnya. Yang jelas dia lah MC pertama kan di Bangka Belitung. Mahal nggak Yud pakai MC kamu nih Yud? Ya enggak lah, Bang. Enggak lah, aku prinsipnya karena kan yang pakai aku itu nggak semuanya dari kalangan atas Bang ya. Aku pun suka misalnya kalau MC yang di rumah-rumah gitu. Meskipun teman kantor aku sering bilang aku nih MC kampung kan, karena mereka lebih sering lihat story aku kayak di rumah-rumah di kampung-kampung kan. Tapi aku lebih suka yang gitu Bang. Karena
candaan kita ketika kita membawakan pesta di rumah itu lebih mengalir daripada kita membawakan candaan di gedung, ya nggak sih? Di gedung itu banyak pejabat, Betul. takutnya kalau dicandain mereka langsung sakit hati atau apa gitu Iya, kan, iya. karena mereka menjaga image ketika dalam keramaian, berbeda dengan ketika mereka berada di suasana pesta di rumah. Di rumah nih misalnya kayak kita di kampung gitu. Di halaman-halaman kan, Oh, halaman nutup rumah. jalan gitu. Gitu Oke, bang. oke. Makanya kalau sedang MC di rumah tuh kayak lebih hidup, lebih dapet gitu kan. Karena aku kan identik dengan komedi MC-nya, bukan cuma yang apa ya MC yang formal gitu kan. Malah aku tersiksa kalau cuma jadi MC formal. Apa ya? Nggak dapet komedinya. Bukannya semakin resmi semakin besar honor. Hah? Semakin besar honor semakin happy bawaan MC ya. Sama aja, sama aja. Maksudnya kalau kita membawakan pesta dan orang-orang itu banyak tertawa kan, pulang pun bahagia, ya nggak sih? Iya, Aduh senengnya berorang ketawa hari ini. Berbeda cerita kalau aku nge-MC, misalnya suasananya formal gitu kan, formal. Yang baku bener bahasa iya, gitu. Pas pulang itu kayak sama-sama dapat honor, cuma kan feel-nya beda. Benar, itu rasa sih. beda gitu. Pulang tuh happy bener gitu. Iya, kalau buat orang ketawa kan apa yang kita dapat nih kayak istimpal, aku kerjanya sukses bawain acara dan orang-orang tuh ketawa gitu sih bang. Terus selama MC itu lah berapa kali digebuk kayak Aceh-Aceh. Kameluk laki orangnya. Nah awal meluk tuh bang, nggak sengaja juga kan. Kan nemu konten tuh cuma nih cerita. Awalnya Atau liat konten di TikTok waktu itu. ada konten yang sama. Nggak sampai pelukan. Oke. Kayak ada bukan MC, tidak tahu sih dia tuh kayak tamu undangan juga lewat di depan pengantin. Nah pas lewat tuh dia kayak cuma lewat aja, tidak meluk pengantin, Oke, cuma salaman. iya. Terus pas ada pengantin wanita dia kayak julid gitu kan. Pas pengantin wanita mau salam dia nggak mau. Nah aku coba nurut kan, dimodifikasi dikit. Waktu itu kan masih konten-konten yang misalnya ada boneka aku patahin lehernya. Iya, betul. Nanti pengantin wanitanya kayak kena santet gitu bang. Kayak dia juga merasakan kayak seolah-olah aku patahin lehernya gitu. Iyalah ada konsepnya berarti kan. Dan konsep kamu ditiru kan? Iya, nah setelah itu baru mulai karena kan capek harus beli boneka Barbie tiap kali kan. Iya. Dipatahin lagi kan lehernya. Terus ya udahlah cari caranya nggak ngeluarin modal kan. Akhirnya ya udah aku pelukin suaminya, terus pura-pura misalnya didorong sama istrinya, dijambak, digampar entah apalah gitu kan. Ternyata viewernya tuh banyak. Boom, legit kemarin. Iya. Kami sampai terpikir-pikir liatnya. Kok Itu bisa ya udah bikin konten kayak gini Iya kan? sampai yang digendong Tapi sama. kayak modus juga. Iyalah sebelum di unboxing kan cobain dulu. Sampai melejit bener gitu kan, sampai kami bikin status juga kan bahwa ada yang ada yang niru ada, kan, terus saya pakai. sebenarnya sih kalau dunia TikTok banyak orang niru tuh nggak apa-apa. Iya. Cuma at least adalah tampilan kreditnya kan, apalagi tuh ini nggak ada sama sekali. Itu sih. Bener sih bener. Nah sekarang kemarin kan ku ngobrol ke ini bahasa Bangka lah, yaudah Basing campur lah gitu ya. Ngalir Ngomong baik. ke siapa kemarin nama? Kelakar Bangka? Rido, atau kamu nomor 1 loh, kok apa? Influencer nomor 1 di Bubble Yud. Bukan. Kami nak belajar Yud, macam mana gitu cari jadi influencer jadi nomor 1 macam itu. Dan nomor 1 juga sih bang, cuma apa ya? Kalau aku endorse kan emang beda. Kalau orang lain kalau misalnya endorse roti nih, dia cuma story pakai kamera depan kan. Nah kalau aku udah ku storyin, ku cari informasi tentang produk tuh. Dipelajari lo, riset dulu. Sampai cara kayak kemarin kan awalku nyebut kopi su itu kan kopi sowe. Aku nggak tahu. Oh yang kafe baru buka. Yang udah Kopi padahal ejaan lama ya mungkin. Abis itu ada sini, kalau di sini kan biasanya bestiku kan. Dia kan kalau nyarut tuh emang nyarut sih, jadinya dia bodoh kan ya udah. Nah jadi sebelum kita ngomong depan layar tuh yang jelas kita harus tahu dulu pronunciation-nya juga kayak mana tuh bang. Itu sih terus apa istilah-istilah menu dari bahan apa itu kan harus tahu juga. Nah, sampai sedetil tuh. Kayak ku ngendorse mobil juga kan enggak cuma makanan kan, tentang mobil, tentang klinik kesehatan, tentang apa, ku cari semua informasi tentang tuh. Karena emang kan ku juga hobi baca juga kan bang dulu sih. Enggak sih, kamu memang orangnya smart dari dulu sih ya. Nggak. Dan itu yang membedakan kan dengan selebgram yang lain. Yang lain juga pinter lah bang. Betul. Tapi tidak sesmart kamu. Aku di pelabuk jorang. Siapa saya kan kamu paling Munir. Tidak lah, lagi banyakku sih bang.
Coba apa yang membedakan kamu dengan Munir? Kulit. Dalam hal Emang kulit dia kenapa? Kan bisa dia kan suntik putih kemarin Itu perawatan. kayak agi hidup lat kena azab. Nah, jadi lamutung dulu. Ner, awas, datang lagi Ner. Lah 2 orang nih ngomong. Oh, Jela datang lah bang sini. Belum. Oh, belum. Tahu dah Ika berdua itulah yang pertama kali kuundang ke sini. Oh, Pertama kali podcast siapa aku bilang undang lo? Yuda. Pernah kan Yud, aku ngubungin? Pernah. Aku ngomongin waktu Munir juga. Kok sibuk bener apa sok sibuk orang dua ini kan? menku kan acak ditengok di story bang, kesibukan. Iya sih. Alhamdulillah lah. Dan tiap hari itu uploadnya berarti tiap hari juga tuh sibuk. Tapi mungkin kan Munir kan punya usaha juga kan. Apa? Itu yang kopi sebelah kantor Pak Wali Kota tuh nak. Geprek mertua. Itu, tempat ngopi juga. Tempat ngopi warkop. Dia yang punya. Dia yang punya tuh. Pantesan sekarang agak taipau. Lah jadi pengusaha. Kemarin jadi dia apa ya? Mbak HP yang jalan Apa namanya? apa? Joko Kendil. Joko Kendil. Emang pas ya postur ke. Hitam kedel, baju hitam boleh. boleh. Kalau kau pakai baju hitam, kata orang kayak Kim Kardashian pulih kan. Wih, benar. Yud, Kak, ini apakah memang tampilannya seperti ini atau karakternya berbeda Yud? Karena aku penasaran di situ dari dulu Yud. Karena apakah hanya kebutuhan komersilnya seperti ini dan karakternya berbeda? Karena banyak yang bilang nih Yud, bahwa Yuda nih ya itu hanya jualannya aja gitu loh. Karakternya macam nih maco bener kata dia kalau lagi di luar apa? Di balik kamera. Jadi aku nak jawab, untung ngebang. Untung ku nih tamatan IAIN. Tuh bain lah. Untung Untung. Jadi agi tahu batas-batas nak ya. Oh, jadi kalau dulu mungkin kalau ku get nak mana ya Bang, bukan nak mengkredit apa sih mendiskreditkan sesuatu. Seandainya ku kuliah di luar Bang, mungkin ndak difilter apa lah. Mungkin kala di Thailand kali yo. Mungkin kuliah jadi Operasi apa hidung panjang. sekarang. Enggak lah kalau dulu bersyukur lah orang tua tidak meri kuliah di luar kan. Karena nak mana Bang, pas seandainya ku tengah jalan-jalan di luar pun kayak siapa yang mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Orang enggak kenal. Orang enggak tahu gitu kan. Syukurlah akhirnya adalah hikmah kuliah di sini nih. Jadi orang tuh apalagi bangkanya kan kecil bang, kita aneh-aneh dikit pun orang kenal. Sendaa hal tuh berdampak terhadap rasa malu kita udah gitu. Nah pas awal-awal dulu tuh pas bikin konten juga orang tuaku mohon maaf papa mamaku ku blokir. Maksudnya buji kan dulu. Nggak cuma di Facebook, cuma di Facebook berkawan. Kalau IG TikTok dulu kan ada kemarin. Aku udah ngerti lah kayak orang tuaku. Dan mungkin kan jarang download TikTok kan. Tiba-tiba pas aku ke rumah, papaku tuh kayak ketawa-tawa. Papa nih ketawa kan? Aku lihat dia main TikTok rupiah kan. Di dalamnya pas dia tengah sholat kan, aku ambil HP ya. Aku buka akun TikTok dia, aku cari namaku, aku blokir. Aku takut masuk FYP dia kan. Terus sama Instagram juga kan. Karena banyak konten-konten aneh-anehku tuh di situ. Nah kalau Facebook kan aku juga filter karena banyak orang tua kan di situ, termasuk apa di klub pengajianku juga kan di situ. Jadi kamu gini-gini anak musola ada masjid loh. Dulu kan itu BK PRMI kan, remaja masjid kan. Luar biasa loh Yuda nih. Itu sebagai santri atau santriwati? Santrinya. Santri setengah. Nah, tapi kan emang dari dulu tuh Bang kayak lomba azan, lomba PTQ dulu tuh emang sering masih kecil. Kak ikut? Karena dari kecil tuh emang dulu kan nggak mampu Bang beli majalah Hidayah Muslimah kayak tuh kan. Jadi cuma numpang baca ke tetanggaku di depan. Tapi dari baca-bacaan kayak itu tuh aku suka banget. Bahkan sejak SD Bang, aku tuh lah tahu konflik-konflik kayak di Ambon, di Poso kayak itu kan baca majalah itu kan. Aku lah tahu yang hal-hal kayak itu tuh anak SD loh tapi lah ngerti. Masa Hidayah dinampilin konflik Poso? Sebelum majalah tuh ada sih majalah yang sebelum lagi. Apa tuh? Bukan majalah Hidayah sih. Azab. Bukan, ada sih majalah tuh, udah lupa sih apa namanya Bang. Aneka Yes. Bukan. Tuh ya bener. Hidayah emang ada deh, Hidayah tuh ada deh. Ada majalah sebelum tuh pokok. Iya, kayak investigasi lah gitu. Media kayak koran-koran gitu lah pemberitaan. Karena dulu kan pas abang-abangku lah, misal SMA, SMP, aku dari kecil tuh lah baca buku pelajaran mereka.
Oh iya iya iya, Tuh. berarti kan emang hobi baca ya. Nah, suka banget karena dulu kan tidak di hiburan lain bang. Main bola aku tidak suka. Sekarang baca buku atau? Kawan-kawan main bola aku tidak main bola. Nah ini aku cuma baca itulah gawe. Wah, tidak tahu main bola bisa main Barbie dong. Pernah lah nyubi. Dulu Yud, main minum Yud, minum Yud. dulu main-main sudah itu permanen. Orang rokok untuk Barbie rupanya dia yang pakai ya. Tapi dulu tuh suka BP sebelum Barbie. Kalau Barbie kan lagi mahal dulu bang. BP lah yang terjangkau. Oh ya, masa BP ya. Nggak tahu kalau kawan-kawan ini ada nggak masa? Ada lah yang Ada loh. yang ini kan, yang kertas itu. Iya yang baju dipasang-pasangin. Pasang-pasang tuh di mas balon biasanya. Tuker kayak botol kecap. Botol kecap kita aku botol bir biar mahal kan. Tapi mas tetap tahu. Nggak cak dibule mas. Yud, abang tuh nak nanya, seberapa prospek ya sekarang jadi influencer, jadi tiktoker, jadi kayak apa, selebgram itu tuh seberapa ya untuk di Bangka Belitung, skala Bangka Belitung, Yud? Menjanjikan banget sih bang. Kayak kemarin Ulil kan, dia tuh tiktoker nomor 1 di Bangka. Siapa? Ulil Tupai. Ulil? Ulil Tupai. Kemarin kami duet sama dia kan. Iya. Di SMK Toboli ngasih pelatihan kan anak SMA tentang cara bikin konten. Nah, kalau aku kan seberapa dia follower. Sekarang bang kalau TikTok nih orang endorse beda style gitu. Kalau dulu kan mereka TikTok nih segini duit. Yeah. Kalau sekarang dari jumlah viewer semakin banyak dikalikan lagi gitu. Oh. Jadi kemarin Ulil tuh bulan tadi dapat 30 juta bang dari konten TikTok. Bentar, itu dari TikTok, AdSense TikToknya Bukan atau dari endorse produk? endorse tapi dikali jumlah viewer. Oh. Ulil boleh dicari tuh. Orang mana Yud? Toboli. Boleh nanti kalau ada kontaknya. Boleh nanti aku kirim. Masih muda? Masih baru tamat SMA. 30 juta tiap bulan. Dan sekarang aku sayang banget sih dia kan di IAIN juga tuh. Kuliah. Cuma karena waktunya katanya untuk bikin konten tuh nggak ada lagi karena Oh, kuliah. Karena Sabtu iya, juga iya. terpakai kuliah kan. Iya, Sayang iya, banget sih iya. kalau bisa untuk dosen-dosen nih ya. Kalau bisa Jumat 1 minggu udahlah nggak usah. Itu kasihan sama mahasiswanya ya nggak sih? Iya sayang. Aku juga Semester pernah kuliah. pertama mungkin. Ya semester pertama. Nah, kedua ketiga lah agak ringan kan. Iya sih. Jadi sekarang dia pindah ke kampus lain yang lebih di weekend sih. Oh, jadi tidak di IAIN lagi sekarang. Sayang sih. Tapi lagi lanjut enggak TikTok ya? Lanjut kok, TikTok tetap lanjut. Dia apa konsepnya? Dia lebih ke style juga sih. Dia nyebesin rambut aja yang nonton 20 juta. Ganteng dong. Hah? Ganteng banget tuh. Cowok kan? Iya, cowok. Atau kontennya menarik kali ya? Ya kontennya menarik sih. Terus dia juga sering membagikan kisah karena dia anak single parent dan bagaimana dia bertahan kan. Itu sih yang bikin orang-orang inspiring banget oleh sosok dia gitu. Jadi cukup menjanjikan lah ya. Kan beda ya kalau kamu ada usaha fisiknya MC. Tapi kalau untuk selebgram ini kan yang kayak kebutuhan dia kan ada di endorse. Nah, seberapa mendukung lah iklim endorsean nih? Atau misalnya perusahaan pakai mereka ini? Sebenarnya kalau kita yang lokal nih Bang Ngo agak susah sih sebenarnya kalau kita cuma menggantungkan diri dari endorse. Karena tahu sendiri kan kadang kalau orang baru buka usaha tuh endorse kita kan kita kasih rate kita segini. Wih, tidak pecah kurang kok, kami udah baru mulai usaha. Maksudnya Ika baru mulai usaha tuh harus punya modal loh. Ada sih gitu, dan rate yang kami berikan itu sebenarnya termasuk terjangkau kalau dibandingkan Ika ngendorse misal di media yang lain gitu. Misalnya media cetak, media audio atau apalah gitu kan. Iya. Kadang maksud kita segini lah murah loh kami ini. Karena Bang kalau kita di Bangka Belitung dengan jumlah follower segini termasuk banyak. Karena kita kan jumlah penduduk juga sedikit. Dan kita dipecah lagi dari Bangka dan Belitung. Belum tentu orang Belitung nak follow kita juga kan gitu. Jadi at least kalau Bangka Belitung 1,5 juta penduduknya, kalau Bangka sendiri kan lebih sedikit dari itu. Nah dengan jumlah segitu, jadi kita tuh tidak bisa dibandingkan dengan selebgram luar yang followernya udah ratusan ribu atau apa gitu. Kalau perusahaan-perusahaan besar tuh mereka kasih syarat yang berat lagi untuk influencer gitu. Ya juga sih Misalnya kalau kemarin gini, sih masih enak gini. sih Bang, kayak kemarin salah satu perusahaan tiket ya, travel dia berani ngasih 10 juta Untuk endorse aku kemarin. selama Disuruh nge-review 2 hotel sama 3 tempat wisata. Hotelnya ditanggung sama mereka, tempat wisatanya juga ditanggung sama mereka gitu. wow, besar ya udah 10 Besar. juta itu. Kayak kemarin aku ke Danau Toba.
disuruh endorse kan lumayan juga di atas 5 juta lah dapatnya kan. Iya, Dan iya. kerjanya cuma keliling-keliling. Enak banget kan bertiktokan sama Iya, seleb TikTok yang lain gitu. Oh, oke. Nah, untuk pemerintah sendiri gimana? Mungkin tahun depan Bang. Mendukung nggak mereka? Kalau saat ini yang paling deket yang Apa kita kerja sendiri supaya influencernya jadi BPJS ada di gitu loh. Ya swasta murni berarti kan? kayak tahun depan sih Bang baru mereka mulai ngeh terhadap keberadaan influencer nih karena kan musim politik kan tahun depan itu ya ada sih. Oh, berarti panen kamu ya? Iya tahun depan kayaknya kan. Wow. Cuma kalau lah terikat kontrak nggak bisa lagi, Yud. Enggak, kita tidak mengatasnamakan diri kita sebagai tim ses, tapi Oke, talent aja Bang, oke. talent. Dan di video itu pun kita tidak harus kayak ayo coblos ini kita kasih logo mereka atau apa enggak Iya, sama sekali enggak ada logo itu, malah kita clear, kita cuma Just mengenalkan konten mereka aja. kepada masyarakat itu aja. Udah harus misalnya pilih pakai baju gitu, Iya. jadi anggota partai gitu. Hmm, Iya sih, panen bener tuh ya. iya tahun depan. Mudah-mudahan lah kami juga panen, Yud. Iyalah pasti kan orang ingin dikenal gitu. Tapi agak susah, Yud, sekarang, Yud. Abang dengar YouTube kamu sudah ini ya? Yang sampai gawe gili ya? Enggak sih. Udah kalau- monet ya? Atau masih jalan enggak tuh? Udah di mau monet sih udah sih. Cuma nanti mau bikin konsep baru Bang aku. Apa kira-kira yang Aku mau ke rumah-rumah. kenapa itu? Karena kan di Bangka ini sebenarnya banyak banget rumah-rumah yang unik kan. Yang apa ya lucu gitu kan Maksud kelihatannya. kamu ke rumah orang atau? Iya. Kayak lihat konsepnya gitu. Jadi kayak gerbek gitu loh? Cuma lebih ke desain rumahnya sih. Oke. Selama ini Jadi kan kayak kalau masuk misalnya apa namanya kayak konten-konten di TV tuh gerbek rumah sultan gitu ya. Gitu. Bisa juga gerbek mobil orang kan apa isinya. Ah. Mereka pakai mobil apa gitu Nah, kan. paling-paling mobil kamu yang gerbek banyak isi. Yud. Tuh ajudan kamu mana, Yud? Terus tapi lagi nyari itu Apa tuh? kameramen sama video editornya merangkap satu orang aja. Oh, kamu cari orang. Ini teman-teman nih ada nih Soalnya harus rekomendasi. sama feel-nya dengan kita Bang. Kadang kan mereka tuh beda gaya kan editor ini. Dari pemilihan musik aja kan udah beda biasanya. Iya. Tuh. Terus transisinya juga kan beda-beda kan ada yang kalau aku suka yang lembut-lembut aja, nggak usah yang jedak-jeduk tuh nggak usah sih. Dan satu lagi harus ganteng. Oh iya harus. Iya kan? Good looking. Talent aku kan itu. Yud, Iya. seperti apa sosok Yuda deh? Hah? Apa banget? Sosok seorang Yuda Saputra yang kami kenal nih kan, kalau yang lain belum tentu kenal. Maksudnya tahu cuman pada saat konten-konten kamu dengan yang viral-viral kemarin yang di pesta pernikahan kan. Nah, kami tahu Yuda tuh dari mahasiswa dulu tuh. Agi zaman bekedel dulu kan nongkrong di kantin. Kayak siapa Amo itu dulu di Fakultas Hukum tuh. Jujur udah gini nih. Iya, teman kamu kan? Di BCA kan sekarang. Udah tahu Oh, di udah mana? lagi, oh. Udah tahu di mana. Mungkin lah di BCA. Nah, itu seperti apa sosok Yuda Saputra nih sebenarnya? Namanya banget. Kalau orang lihat sekarang sih mungkin orang emang nggak tahu dulu akan kayak mana kan. Mungkin orang Kamu kira sekarang orang kayak tahu kamu gemulai aja gitu. happy kan hidup kayak tuh. Padahal dulu tuh ya ampun sedih banget dulu kalau kita ingat dulu kan sedih. Bang. Tapi dah gitu. Sampai apa ya? Kayak job-job yang MC 20.000 pun masih ada dulu tuh Bang. Maksudnya gimana? MC bayar 20.000 tuh masih Jasa 20.000. 20.000 masih ada dulu tuh yang dari ini kayak semacam provider gede kan. Oke. Pernah juga nyuruh MC di SMA bayaran cuma 150.000. Dulu kan belum ngekos belum lah Bang di Pangkal Iya, Pinang. Dari iya. cuma lihat kan bensin 50.000. Jadi pure tuh cuma dapat 100.000. Oke. Ada juga pernah nge-MC sebuah partai politik. Heeh. Dan semua lihat udah diminta gladi langsung tuh di salah Oke. satu hotel. Pas datang sana mereka lihat dari atas sampai bawah kan Maksudnya tampilannya terus Oke, sama suaranya. oke. Terus nggak lama seorang panitia tuh datang menghampiri. Yud, kelabain lo katanya. Ini ada duit 100 untuk ongkos kak katanya. maksudnya kamu dibatalin? Iya. Kamu dulu tuh bener-bener sudahlah mengalami lah Bang semua hal itu. Pernah juga di
bukan diboikot sih, kayak dijelekin kepada beberapa instansi sampai Hah? bener-bener setahun tuh yang make tuh sedikit banget gitu. Oh. Hmm. Misalnya kayak dinas-dinas pariwisata gitu. Biasanya kan yang pakai itu apa sebut kan kita enggak sebut kotanya kota mana kan. Pokoknya ada dinas nih, dinas pariwisata namanya. Wah, masih udah enak deh. Iya. Orang Kan- enggak ngenakin dia masih jagi-jagi. Ah, gimana sih? Yud? Pernah ikut duta-duta juga kan, Mbak? Betul. Bahkan betul. aku yang udah dapat selempang, dapat penghargaan pun dikeluarkan dari komunitasnya, dari grupnya itu. Kenapa? Karena katanya aku ikut, kan udah dapetnya di kabupaten. Iya. Katanya ikut lagi yang di kota dapat lagi. Katanya nggak diakui lagi kalau udah ikut itu. Seharusnya kan Ya, kalau mungkin ada namanya syarat prestasi kali. kan nggak apa-apa, kecuali dia punya skandal apa, narkoba entah apa itu Iya, kan iya, emang iya. dikeluarkan. Cuma ini kan aku rasa prestasi ya. Karena mungkin levelnya masih sama Yud. Iya sih. Yang harusnya kalau ke provinsi saingan tuh kan. Iya. Cuma aku memang sering ini Bang, kalau untuk duta wisata kayak gitu ya, apapun yang berhubungan dengan wisata itu biasanya ada pertanyaan dalam bahasa Inggris kan. Iya. Nah aku tuh selalu bilang ke panitia, maksudnya cari pembawa acara yang bisa berbahasa Inggris. Oke. Karena kalau ketika mereka melemparkan pertanyaan menggunakan bahasa Inggris sementara mereka nggak tahu pronunciation-nya, Ah, artinya kan finalis itu nggak tahu apa konteks dari pertanyaan itu, Iya. sehingga mereka minta ulang lagi pertanyaannya, gitu sih. Karena udah acara gede Iya. di TV aja kan, kalau acara yang berhubungan dengan wisata, Iya. MC-nya pasti bisa berbahasa Inggris. Harusnya ya. Harusnya. Cuma mungkin pada saat itu belum ada Yuda. Udah ada sih Bang, cuma Ya kamu kan pesertanya Yun. Kamu kan pesertanya. waktu itu udah dapat predikat juga, nonton lagi di tahun berikutnya iya, gitu iya, kan. Iya. Jadi untuk pemangku acara mana ada acara wisata, apalagi mana ada tamu bule, Heeh. carilah yang pakai bahasa Inggris penuh di Bangka yang pakai bahasa Inggris. Nah tuh bayar lah, udah usah dihujat. Nggak ada yang berani hujat Yun. Berarti jatuh bangunnya adil lah. Jadi orang yang lihat sekarang nih Yuda lagi happy padahal perjalanan Oh iya, proses ke situ. Kalau orang nak tahu Yuda nih namanya Bang, kalau Yuda nih orangnya agak takut kayak Tuhan, tuh bain lah. Gitu. Agak Udah takut sebatas lah. tuh pokoknya. Agak takut lah. Berarti- Soal mendulu Bang di rumah kalau kita sholat kan bukan karena iman kita tapi karena orang tua. Disuruh. Kalau udah sholat subuh mama tuh udah bakal masak, dia bakal masem, oke. Jadi ke sekolah tuh udah bakal sarapan. Iya. Nah jadi kalau dulu kan sholat karena takut ke orang tua ya Iya. kan. Cuma sekarang kita tinggal sendiri, orang tua pun udah ngecek setiap saat kan. Kalau dulu mama tuh sering sholat. Oke. Tapi karena mungkin lah dewasa, jadi lah jarang juga kan. Tapi ya sebagaimana mungkin kalau punya waktu tuh kusain untuk sholat gitu. Iya. Karena APG nak kita bawa Bang pas meninggoy kelak, cuma tuh lah kelak. Iya. Jadi mobil dibawa dah. Dah. Terus oh ya banyak juga yang nyangka Yuda nih apa Chinese kan. Benar. Tadi aku baca juga tuh ada juga yang nanya, aku sangka Cina sih tadi. Itu apa dari Kamu ada keturunannya ya? Ada dari nek. Sampai kemarin kan MC di Lampur, kan nasi Lampur tuh ada ajaji yang di otak-otak kan. Karena nak toh hero katanya. Nek kak geceno katanya. Milang jadi dia tuh kayak ajaji tuh kawan almarhum nenek. Iya dulu. tahu gitu kan. Tahu. Oh iya. Jadi ya adalah garis-garis kan. Cuma sayang Bang, ku necen kebon. Mun ku cen kota pasti ganteng. Kalau kacin kebon Munir Cin apa ya? Nir, datanglah Nir, kesini Nir. Jadi itu ya, menarik sih obrolan. Jadi ternyata proses yang lalui itu panjang. Bang adik muda. Dari 10.000 nih, sekarang rate berapa ini? Ada lah Bang. Hah? 2 digit dak? Hah? 2 digit dak? Enggak lah. Enggak. Skala Bangka lah, tapi itu termasuk tinggi. Yang penting sering lah Bang ODG daripada mahal. Tapi Betul, jarang kan. betul. Alongku harga standar tapi sering. Emang ada yang mahal Yud? Hah? Tapi kalau kita bandingkan ke kawan-kawan luar Bang, misalnya kan wajar lah kalau di Bali kawanku kan MC di Bali. Iyalah. Untuk bahasa Indonesia 5 juta, kalau dua language 7 juta itu wajar. Cuma kalau kita nak nerap tuh di sini sampai makai Bang. Rate 5 juta tuh pun tinggi di sini. Tinggi.
Dan emang yang paling senior sih pakai Retu karena Iya, wajar iya. sih bagiku. Jadi kan ini lebih banyak di MC pendapatan apa di influencer itu? Kayak Sekarang nih Yud, sekarang. MC deh Bang kayak. Karena Karena kemarin rutin, no? karena bahkan seminggu tuh dapat 8 job kan. Seminggu Minggu tadi. Kemana ke bagi waktu Yud? Hah? Kalau kantor kan pagi siang tuh. Kalau MC kan biasa sore sampai malam kan. Kecuali kalau weekend kan kalau Melayu kan pasti pagi sampai Iya kalau siang. deket-deket. Kalau rute yang jauh tuh. Nah, aku lihat kan nih melebarkan sayap sampai kampung-kampung tuh. Ya ke Permis nih. Untungnya Bang kita ini ada pembagian kan kalau Melayu ini pagi sampai siang. Kalau Chinese nih sore sampai malam. Jadi sehari itu pacak dapat 2 job. Oh. Bahkan ada yang sehari itu 3 kalau tambah kayak ulang tahun sih kok kan pacak dapat 3 job. Tapi itu tuh kita harus ngitung juga jarak kan acara di mana. Iya sih. Jadi kemarin tuh bener-bener panen lah seminggu sampai 8 job tuh. Dapat lah kan berapa? Luar biasa itu kalau kali 3 juta baik kali 8 no. Gile-gilean berarti kan Yud. Tapi ya prestasi kan juga dia no, stand up juga luar biasa kan. Itu stand up komedi jalan enggak lagi di Bangka Belitung nih? Gara-gara dulu tuh Bang, pas kami tengah stand up tuh, kalau kami kan kalau orang AT tengah stand up kan kami KT balik karena kami lah punya mental kan. Yeah. Cuma kalau yang komika baru nih pas di KT misalnya orang baru ngelempar premis kan. Hah, kata penonton, lucu. Jangan langsung down ya tuh Akhirnya ndak berani lagi stand up karena lah down dulu kena mental kan istilah. Munir tuh kan cukup lucu kok jadi komika. Untuk skala kita, kenapa tidak di komika yang tembus ke nasional untuk di kita nih? Nah inilah Bang, karena terbiasa kita terlalu menggunakan konten lokal sih bagiku. Maksudnya gimana? Maksud keresahan kita ini tidak menyentuh keresahan nasional kayak tuh. Oh, atau kayak Munir itu kan kenapa dia tidak bisa karena logat tok Bangka tuh lah. Bangka Kalau Munir Madura. lah bahasa Indonesia sih mungkin. Oh sekarang sudah bahasa Indonesia? Sudah. Oh semenjak jadi Mungkin kurang. Tapi kan semenjak jurinya agak jadi beda-beda juga Bang. anak yang punya Kayak aku nih. dulu kan kayak misal juara 1 di sini, tapi pas ketika ke nasional kan bersebelah duduk kayak Uus kan. Lah aku ngedown. Jadi dulu tuh Bang, pas aku juara 1 di provinsi, dikirimlah Sumin juara 1 se nasional nih kan. Waktu itu ketemu kayak Kuban Hifsi, Kuban Uus, komik-komik nasional lah pokok. Aku langsung down, apalagi 2013 kan, jorang lah muncul di Kompas. Aku belum apelah kan. Jadi kemarin tuh bahkan nak pulang Bang, nggak berani, langsung bener-bener down. Down luar Pas biasa. orang diklik namanya di YouTube kan, muncul banyak 2013 loh tuh. Iya. Berarti 2013 kala melalang buana ke sana ya? Luar biasa ya. 2013 abang belum selesai kuliah ya. Sama lah. Yun. Terakhir nih. Kira-kira apa ya? Apa pesan-pesan kau untuk anak-anak muda Bangka Belitung nih sekarang Yud? Apa yang ada pesan? Aku abang minta untuk serius nih sekarang hidup nih. cari kau. Tanpa senyum coba. Tanpa senyum ya. Untuk anak-anak muda saat ini adalah usia yang paling produktif. Jadi kesempatan Eka tuh banyak lah. Jangan samakan kayak kami nih. Jadi jangan ngira follower selebgram tuh follower lah banyak. Jadi kalau kami mulai sekarang bakal ketinggalan jauh dah kayak tuh. Banyak kok orang yang baru mulai tiba-tiba dapat banyak viewersnya. Jadi jangan berkecil hati, jangan ngerasa kami ini lah lebih dulu dari Ika. Tidak, Ika bisa melampaui kami bahkan jauh lebih dari itu. Dan kalaupun Ika bergabung dengan komunitas kami bisa hubunginku. Nanti kami akan cek kan. Lah pantas lo masuk di komunitasnya, kalau lah oke langsung masuk, kita terima dengan senang hati. Gitu sih Bang. Sedih ya Bang dengerin. Dia pantas. Sedih ya Bang denger keseriusan. Bukan tentang orang tua aku udah sedih Bang. Oh gitu. Iya sih ya. Karena tuh masuk ke hati ya. Dan kalau pacar nih sekarang kalau ada masalah simpan sendiri lah dulu. Jangan sampai mereka terbebani. Menpacak berita-berita yang happy bayin mereka juara. Iyalah. Kecuali kula ada tahan lagi. Kata orang kan kita yang menang dari selama kita punya orang tua, kita menang dari siapapun musuh kah. Iya. Tuh. Karena mumpung orang tua lagi adik, Ika baik-baik lagi orang tua Ika ya. Itulah pesanku Bang. Karena kayak kata kawanku kemarin,
weh yuk ku penjualanku tengah banyak cuma apa menku pulang ndak apa lah Iya. kayak diperek kayak dibanggakan ndak diagi. Jadi kata kawanku kaget ada orang tua ka seneng-seneng kalah jorang buat jorang tuh seneng pokok. Nah, iya sih bang. Ya, itulah jawaban diplomatis dari Yuda caleg 2024 tetap di plat BN. Tapi adil lah renyek bang jadi anggota dewan ya bang. Sumpah nih. Jangan gaji besar.